Halo siswa, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Hari ini kita akan membahas tentang barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika itu? Oke, kita lihat definisinya ya. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan di mana beda atau selisih di antara dua suku berurutan merupakan bilangan tetap. Sebagai contoh, Ibu akan memberikan sebuah barisan bilangan. Ada 3, 8, 13, 18, 23, dan seterusnya. Ini adalah contoh barisan aritmatika. Kenapa sih disebut barisan aritmatika? Tadi kita lihat definisinya ya. Antar suku memiliki selisih atau beda yang tetap. Oke, untuk mencari selisihnya itu dengan suku setelahnya dikurangi dengan suku sebelumnya. Di sini berarti selisihnya 8 dikurangi 3, hasilnya 5. Ini juga sama ya. 13 dikurangi 8, hasilnya 5. Yang ini juga 18 dikurangi 13, hasilnya 5. Begitupun dengan yang ini, 23 dikurangi 18, hasilnya juga 5. Ya. Jadi intinya untuk mencari selisih itu sendiri adalah suku setelahnya dikurangi dengan suku sebelumnya. Di mana selisih atau beda dalam barisan aritmatika itu bisa kita notasikan dengan B. Ya. Jadi kita ingat-ingat dulu, Ibu tulis di sini ya. B adalah beda atau selisih. Kemudian kita ingat-ingat lagi untuk notasi dari suku pertama atau U1 itu bisa kita lambangkan dengan A. U1 kita lambangkan dengan A. Ya. Oke. Nah, sekarang begini, kita perhatikan lagi barisan bilangan ini. Berarti untuk mendapatkan suku kedua atau C8 ini, ya, berarti untuk mendapatkan suku kedua itu dengan 3 ditambah 5. Yang artinya 3 ini adalah A-nya. Dan 5 ini adalah B-nya. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian untuk mendapatkan suku ketiga berarti bisa dengan 3 ditambah 5 ditambah 5. Ya, maka hasilnya adalah 13. Di mana 3-nya ini A-nya, kemudian 5 ini adalah B, dan ini adalah B. Ya. Oke, kita perhatikan lagi suku keempatnya. Suku keempat bisa didapatkan dari 3 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Berarti di sini A-nya, ini B-nya, ini B-nya, ini B-nya. Oke, kita perhatikan 3 buah suku ini. Berarti untuk mendapatkan suku kedua, kita bisa menggunakan lambangnya adalah A ditambah B. Untuk mendapatkan suku ketiga berarti bisa dengan A ditambah 2B. Karena ada B tambah B ya. Suku keempat berarti bisa dengan A ditambah 3B. Karena di sini ada B tambah B tambah B. Nah, dari ketiga pola ini, nah, kita bisa lihat di sini kalau suku kedua A ditambah B. B-nya ini 1 ya. Ini 1B. Nah, U3 kita bisa dapatkan A plus 2B. U4 kita bisa dapatkan A plus 3B. Dari sini kita tahu bahwa untuk mendapatkan suku ke N berarti caranya adalah A ditambah N-1 dikalikan B. Dimana kalau kita ingat lagi di materi sebelumnya, N adalah urutan ya. Urutan yang berarti N adalah anggota bilangan asli. Kemudian A-nya adalah suku pertama dan B-nya adalah beda atau selisih. Maka ini adalah rumus untuk mencari suku ke N pada barisan aritmatika. Oke, mari kita lihat contoh yang pertama. Di sini ada tentukan rumus suku ke N, UN, atau UN ya, pada barisan aritmatika 10, 18, 26, 34. Nah, untuk mengerjakan soal ini, hal pertama yang harus kalian tuliskan adalah informasi mengenai suku pertamanya. Ya. Suku pertamanya adalah 10. Ya. Kemudian kita cari selisihnya. Nah,
selisihnya berarti bisa dengan suku kedua dikurangi suku ke-1 atau suku ketiga dikurangi suku kedua dan seterusnya ya. Di sini Ibu mau menggunakan suku kedua dikurangi suku pertama. 18 dikurangi dengan 10. Berarti selisihnya adalah 8. Ya. Lalu kita lihat lagi tadi, rumus suku ke N untuk barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Berarti N, karena yang ditanyakan rumus suku ke N, maka N-nya tidak perlu diganti ya. Yang kita ganti adalah nilai A dan B-nya. Berarti UN sama dengan 10 ditambah N-1 dikali 8. Berarti di sini UN sama dengan 10 ditambah, nah ini kita kalikan, jangan lupa. Nah, seperti ini. Jadi 8N min 8. Dan ini kita sederhanakan, hasilnya menjadi 8N plus 2. Maka rumus suku ke N untuk barisan bilangan yang ada pada contoh ini adalah 8N plus 2. Mari kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Tentukan suku ke-10 dari barisan 40, 35, 30, dan 25, dan seterusnya. Nah, sama seperti soal sebelumnya, kalau ditanyakan suku ke N atau suku ke berapa ya, tergantung di soal, berarti kita harus menetapkan dulu mana yang menjadi A-nya, mana yang menjadi selisihnya. Oke, dalam barisan bilangan ini berarti A-nya atau suku pertamanya adalah 40. Ya. Lalu selisihnya, nah hati-hati, walaupun di sini barisan bilangannya berkurang ya, mengecil ya, ini dari 40 ke 35 kan semakin kecil, 35 ke 30 semakin kecil, dan seterusnya. Ini tetap ya, untuk mencari selisihnya adalah suku setelahnya dikurangi dengan suku sebelumnya. Dengan kata lain, kalau untuk barisan bilangan ini berarti selisihnya bisa didapatkan dari 35 dikurangi 40, yaitu negatif 5. Ya. Lalu yang ditanyakan adalah suku ke-10. Kita lihat-lihat lagi ya, rumus UN tadi A plus N-1 B. Berarti untuk mendapatkan suku ke-10 bisa dengan A plus 10 min 1 B. Atau U10 A plus 9 B. Tinggal kita substitusi saja. A-nya 40 ditambah dengan 9 dikali B-nya negatif 5. Sehingga kita tahu U10-nya adalah 40 ditambah dengan negatif 45. Jadi U10-nya sama dengan 40 ditambah dengan negatif 45, hasilnya negatif 5. Ya. Oke, mungkin di sini Ibu sedikit mengingatkan lagi. Ini kan yang ditanyakan adalah U10 ya. U10 tadi rumusnya jadi gini. A plus 9B. Nah, berarti kalau misalnya di soal lain ya, misalnya ditanyakan U100, berarti untuk mendapatkan rumus suku KN dari U100 itu bagaimana? Berarti kalau U100 tinggal A plus 99B ya. Nah, U200 berarti tinggal A plus 199B. Jadi di sini N-nya 100, berarti yang ada di sini kan N-1 ya. N-1 berarti jadi 100 dikurangi 1. Ini 200, berarti di sini jadi 200 dikurangi 1. Misalnya U1500. Banyak sekali ya. U1500 berarti jadi A ditambah 1499B. Dan seterusnya. Begitu. Jadi tanpa harus mengingat rumus UN dasarnya, kalian bisa mengetahui suku keberapapun dengan konsep ini. Ya. Oke, mari kita lihat soal berikutnya. Diketahui suku ke-5 dan suku ke-8 barisan aritmatika berturut-turut adalah 14 dan 23. Oke, kita tulis dulu ya. Suku ke-5 dan ke-8. Suku ke-5-nya 14. Suku ke-8-nya 23. Terus yang ditanyakan adalah suku pertama dan beda barisan tersebut. Yang A ya, yang A dulu. Oke, sebelum ke jawaban A, berarti kita lihat dulu U5. U5 dalam barisan aritmatika itu rumusnya jadi apa sih?
Ayo, masih ingat tadi di soal sebelumnya? Jadinya A plus 4B sama dengan 14. Ya. Lalu U8 kalau dalam barisan aritmatika jadi A plus 7B sama dengan 23. Nah, untuk mencari jawaban yang A, kita bisa eliminasi atau substitusi ya. Masih ingat step eliminasi dan substitusi waktu kelas 8 SMP ya. Di sini Ibu akan menggunakan cara eliminasi dulu ya. Jadi ini mau Ibu eliminasi. Kalau dieliminasi artinya kita harus menghilangkan salah satu variabel. Nah, di sini kan variabelnya ada A sama B. Ada huruf A sama huruf B ya. Nah, Ibu mau menghilangkan huruf A-nya dulu karena di sini koefisien dari A-nya sama-sama 1. Ini berarti dikurang ya. Berarti di sini A-nya habis ya. A dikurangi A habis. Terus habis itu 4B dikurangi 7B kita dapat negatif 3B sama dengan 14 kita kurangi dengan 23. Kita dapat negatif 9. Nah, ini kan masih negatif 3B, berarti kedua ruas kita bisa bagi sama-sama dengan negatif 3 biar dapat nilai B-nya. Ya, kita bagi dengan negatif 3. Jadi yang ruas kiri negatif 3B kita bagi dengan negatif 3 hasilnya B. Yang kanan negatif 9 kita bagi dengan negatif 3 hasilnya 3. Berarti nilai B-nya adalah 3. Kemudian untuk mendapatkan nilai A itu apa sih tadi? A itu adalah suku pertama. Nah, kalau B ini tadi selisih ya, atau beda barisannya udah ketemu. Berarti kita mau mencari suku pertamanya. Kalian bisa mensubstitusi B ini ke salah satu persamaan tadi ya. Boleh yang persamaan untuk suku kelima, boleh juga dengan persamaan yang suku ke-8. Nah, sini Ibu mau substitusi B sama dengan 3 ini ke yang suku kelima, yang A plus 4B sama dengan 14. Plus 4B sama dengan 14. Jadi kalau disubstitusi, B-nya kita ganti dengan 3. A ditambah 4 dikali 3 sama dengan 14. Ya. Berarti di sini kita punya A ditambah 12 sama dengan 14. Karena kita mau nyari nilai A-nya, berarti ruas kiri kita bisa kurangi dengan 12 dan ruas kanannya juga harus dikurangi dengan 12 ya. Nah, 14 kurangi 12. Sehingga ini habis ya 12 sama 12-nya. Berarti kita dapatkan A sama dengan 2. Ini ya. Jadi suku pertama dan beda pada barisan bilangan pada soal ini adalah 2 dan 3. Oke, ini untuk jawaban yang poin A ya. Nah, sekarang kita ke pertanyaan yang poin B. Nilai suku ke-30. Nah, sekarang kita lihat dulu U30. Untuk menentukan suku ke N dalam barisan aritmatika, nah, apalagi ini suku ini yang ditanyain adalah suku ke-30 ya. Berarti kita punya rumus suku ke N-nya A plus 29B. 29 didapat dari 30 dikurangi 1. Tinggal kita substitusi nilai A sama B-nya. A-nya 2 ditambah dengan 29 kita kali dengan 3. Jadi kita punya 2 ditambah 87. Hasil akhirnya adalah 89. Jadi suku ke-30-nya adalah 89. Oke, kita lanjutkan. Dalam barisan aritmatika kita akan mengenal namanya suku tengah. Apa sih suku tengah itu? Ya berarti suku yang ada di tengah-tengah dalam barisan aritmatika tersebut ya. Jadi kita lihat teorinya, misalkan suku pertama barisan aritmatika adalah A, dan suku terakhirnya adalah UN, dengan N-nya lebih dari 1 dan N-nya harus ganjil ya. Kita lihat di sini. Jika suku tengah barisan aritmatika tersebut adalah UT, maka kita dapat rumus UT-nya atau suku tengahnya. Bisa kita cari dengan suku pertamanya, A, ditambah dengan suku terakhirnya pada barisan bilangan itu, UN, dibagi dengan 2 ya. Jadi misalnya Ibu di sini punya 2, 4, 6 titik sampai dengan 22. Kayak gini. Berarti
kalau kita mau mencari suku tengahnya, nah kita lihat dulu, ini adalah A-nya atau suku pertamanya, ya. Lalu ini adalah UN-nya atau suku terakhirnya. Sehingga kita bisa mencari UT-nya sama dengan 2 ditambah 22 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 24 dibagi 2, yaitu 12. Seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan lagi contoh yang lain. Diketahui barisan aritmatika 3, 7, 11, 15, titik-titik sampai dengan 203. Artinya titik-titik ini ada sederet bilangan ya, dari 15 menuju ke 203. Gitu ya. Oke, untuk mencari suku tengahnya, kita tentuin dulu suku pertama sama UN-nya atau suku terakhirnya. Berarti kan ini ya, ini suku pertamanya atau A-nya, lalu yang ini adalah suku terakhirnya atau UN-nya. Berarti kita bisa mencari untuk yang jawaban A. Di sini UT-nya sama dengan A. A-nya itu 3 ditambah dengan UN-nya 203. Kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 206 per 2. Atau 103. Gini ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke B. Suku keberapakah suku tengah tersebut? Nah, kita nggak tahu nih 103 nih urutan keberapa, gitu ya. Berarti kita bisa menggunakan rumus suku KN. Nah, masih ingat tadi ya, rumus suku KN adalah A plus N-1 dikali B. Ya. Berarti kita bisa menggunakan rumus ini dan hal-hal yang kita butuhkan apa? A, suku pertamanya. Oke, suku pertamanya tadi kita punya 3. Terus B-nya atau selisih antar bilangannya kita bisa cari ya. Dengan 7 dikurangi 3. Hasilnya adalah 4. Ya. Berarti kita bisa tahu nih N-nya. Yang mau kita cari adalah N-nya ya. Nah, UN-nya ini adalah si 103 tadi. Karena kan yang mau dicari urutannya itu si 103 ini. Posisinya ada di mana ya. Berarti dari sini kita bisa buat 103 sama dengan A. A-nya kita ganti dengan 3 ditambah N-1. Nah, N-nya yang mau kita cari dikali dengan B-nya 4. Ya. Ini kita kali seperti ini. Sehingga kita dapatkan 103 sama dengan 3 ditambah 4N dikurangi 4. Ya. Jadi 103 sama dengan 4N. 3 dikurangi 4 itu negatif 1. Nah, karena kita mau cari nilai N-nya, maka ini bisa kita tambah dengan 1 ya, ruas kiri dan ruas kanannya. 103 kita tambah 1, yang kanan juga 4N, min 1 kita tambah dengan 1. Nah, kemudian yang ini bisa habis ya, min 1 ditambah dengan 1, sehingga kita tinggal punya 104 sama dengan 4N. Nah, ini kan masih nilai 4N. Kita mau tahu nilai N-nya. Berarti ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama kita bagi dengan 4. Ya. Ini sama-sama kita bagi dengan 4. 104 kita bagi dengan 4. Maka hasilnya adalah 26. Ya. 4N kita bagi dengan 4 adalah N. Sehingga kita tahu bahwa nilai N-nya atau urutan untuk bilangan 103 itu adalah 26. 26. Nah, ini ya. Oke, kita lanjut ke sisipan barisan aritmatika. Jika di antara dua bilangan U1 dan U2 disisipkan sebanyak K bilangan, sedemikian sehingga bilangan-bilangan tersebut membentuk barisan aritmatika, maka beda barisan aritmatika yang terbentuk dirumuskan. Nah, ini kalau di sisipan barisan aritmatika untuk mencari selisih atau B-nya, seperti ini ya. U2 dikurangi dengan U1 dibagi dengan K plus 1. Ya. Berarti untuk mencari B-nya atau selisihnya untuk barisan bilangan yang baru yang setelah disisipkan dengan cara seperti ini. Oke. Kemudian untuk mengetahui banyaknya bilangan ya dari tadinya 2 bilangan, kemudian disisipkan K bilangan. Jadi jumlah bilangannya pasti berbeda ya dengan bilangan yang awal.
Jadi untuk mencari banyaknya bilangan yang baru, ya, itu dengan K ditambah 2. Di mana K ini adalah banyaknya bilangan yang disisipkan, seperti itu. Oke, kita lihat ke contoh. Di antara bilangan 4 dan 229 disisipkan 74 bilangan sehingga terbentuk barisan aritmetika. Nah, sekarang kita lihat dulu informasi yang ada di soal. Ada 4 sama 229. Nah, 4 ini bisa kita anggap sebagai U1-nya. Satunya 4. Kemudian 229 itu bisa kita anggap sebagai U2-nya. Ya. Untuk barisan bilangan yang pertama ya, sebelum disisipkan. Kemudian disisipkan 74 bilangan. Berarti 74 adalah K-nya. Ya, 74 bilangan. Tentukan beda. Kita tentuin bedanya dulu ya. Bedanya berarti tadi rumus untuk mencari bedanya, Ibu tulis lagi di sini. B adalah U2 min U1 dibagi dengan K plus 1. Nah, jadi untuk mencari bedanya, U2 min U1 berarti 229 dikurangi 4 dibagi dengan K plus 1. 74 plus 1. Berarti hasilnya adalah 225 kita bagi dengan 75. Nah, hasilnya adalah 3. Jadi beda barisan setelah disisipkan adalah 3. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, banyaknya suku barisan aritmetika yang terbentuk. Oke, banyaknya suku tadi bisa kita cari dengan rumus N sama dengan K plus 2. Ya. Jadi untuk mencari N-nya atau banyaknya barisan aritmetika yang terbentuk, K-nya tadi 74, kita tambah dengan 2. Jadi banyaknya barisan ada 76. Ya. Kemudian tuliskan suku-suku yang mewakili barisan tersebut. Oke, untuk menuliskan suku-sukunya, kita lihat dulu. Tadi kan suku pertamanya 4 ya, dan dia punya beda 3. Ya. Jadi kita bisa tulis dulu suku pertamanya 4. Kemudian suku keduanya berarti 4 ditambah 3 ya, karena bedanya 3. Suku ketiganya berarti 4 ditambah 3 ditambah 3 ya, karena kan kalau suku ketiga itu rumusnya adalah A plus 2B ya kan. Ini suku keempatnya berarti 4 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 dan seterusnya sampai dengan suku terakhirnya adalah 229. Jadi di sini 4, 7, 10, 13 sampai dengan 229. Gitu ya. Oke, itu tadi materi barisan aritmatika yang telah kita pelajari. Semoga apa yang Ibu jelaskan cukup mudah dipahami ya. Selamat melanjutkan aktivitas untuk semuanya.